Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Udara sore di Kampung Halimun masih setia membawa aroma tanah basah dan daun tua yang luruh. Damar menginjakkan kakinya di halaman rumah tua yang telah hampir 2 dekade ia tinggalkan. Bangunannya masih kokoh, namun terlihat sunyi dan meradang, seperti menyimpan marah yang lama dipendam. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela penuh debu, dan pintu kayu depan mengeluarkan suara serak ketika dibuka. Damar menatap sekeliling rumah warisan orang tuanya itu. Sepi. Meninggalkan Jakarta setelah kehilangan pekerjaan dan pacarnya adalah keputusan berat, tapi Kampung Halimun menjadi satu-satunya pelarian yang masuk akal. Ia tidak ingin tinggal di kota yang membuatnya merasa ditelan hidup-hidup. Kampung ini adalah masa lalu yang ia tinggalkan dengan luka, tapi kini juga satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Ini rumah atau kuburan kenangan, gumam Damar sambil menepuk-nepuk debu dari lengan bajunya. Di dalam rumah, bau lembab dan kayu lapuk menguar tajam. Perabotan lama masih tertata seperti dulu, namun dilapisi debu dan sarang laba-laba. Di atas meja ruang tamu, terdapat album foto keluarga yang sudah menguning. Damar membukanya perlahan. Wajah-wajah dari masa lalu menyambutnya dengan senyuman yang sekarang terasa aneh. Ayah dan ibunya, adik kecilnya yang kini sudah menikah dan pindah ke kota sebelah. Ketika malam datang dan listrik mati, seperti biasa di kampung ini, Damar duduk di teras, ditemani lentera minyak dan bunyi serangga malam. Angin yang berhembus dari balik pepohonan belakang rumah membawa desir aneh, seperti bisikan jauh yang tertahan. Ia teringat sesuatu. Dulu, waktu kecil, ayahnya pernah melarang keras membuka pintu di bawah dapur. Gudang bawah tanah. Damar bahkan tidak tahu di mana kuncinya. Ayah hanya berkata, itu bukan tempat anak-anak. Ibunya pun menghindari topik itu seperti menyentuh bara. Tapi malam ini, entah mengapa, kenangan itu muncul lagi, jelas, seperti undangan dari masa silam. Keesokan harinya, ketika matahari mulai naik, Damar memutuskan untuk membersihkan rumah. Ia mulai dari dapur yang berantakan. Saat sedang menyapu, ia menemukan bekas garis kotak di lantai, tertutup perabot dapur tua. Rasa penasaran membakar dada. Ia menggeser lemari kayu yang berat, dan di sanalah, sebuah pintu kecil dari besi, berkarat dan terkunci dengan gembok tua. Ia memicingkan mata. Ada sesuatu yang berbeda dari pintu itu. Udara di sekitarnya terasa dingin, tidak wajar, meskipun matahari siang bersinar terik. Ia mengambil palu dari laci dapur dan menghantam gembok tua itu. Sekali, dua kali, dan pada hantaman ketiga, gembok itu terbuka, seperti menyerah begitu saja. Damar membuka pintunya perlahan. Udara dingin langsung menyergap wajahnya. Tangga kayu tua turun ke bawah, ke dalam kegelapan. Bau apek bercampur dengan aroma besi tua, seperti darah yang kering. Ia mengambil senter dan menuruni tangga, satu demi satu, sambil memanggil keberaniannya yang tinggal separuh. Gudang itu tak sebesar yang ia kira. Hanya ruangan sempit berlantai tanah, dinding batu bata kasar, dan rak-rak tua kosong. Tapi di ujung ruangan itu, berdiri sebuah cermin besar, tertutup kain putih kusam yang dipenuhi debu dan bercak hitam seperti jamur. Tanpa berpikir panjang, Damar mendekati cermin itu dan menyingkap kainnya. Apa yang ia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Cerminnya tidak memantulkan apapun. Tidak ada bayangan dirinya. Tidak ada bayangan gudang. Hanya kabut kelabu pekat, seperti kabut pagi hari yang bergulung dalam diam. Dan di dalam kabut itu, samar, seperti jauh di balik tirai, tampak bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Cermin itu sedang memandangi dunianya sendiri. Damar mundur satu langkah, napasnya terhenti. Ia mengedipkan mata berkali-kali, berharap bayangan dalam cermin itu hanyalah ilusi cahaya. Tapi tidak, bayangan itu tetap di sana, tidak bergerak.
hanya berdiri, membelakanginya, di tengah kabut kelabu yang berputar-putar perlahan seperti asap dari dupa ritual. Ia mencoba memutar tubuh, memastikan tak ada siapa-siapa di belakangnya, namun gudang tetap kosong. Ketika ia kembali menatap cermin itu, bayangan tersebut kini menoleh. Separuh wajahnya terlihat pucat, dengan bola mata hitam penuh. Wajah itu, wajah yang belum pernah ia lihat, tapi terasa akrab. Wajah yang seolah berasal dari masa lalu yang tak diingat, atau masa depan yang belum terjadi. Damar mundur lagi, bahunya membentur rak tua dan membuatnya kaget. Senter di tangan hampir terjatuh. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Ini cuma cermin tua, ilusi, mungkin retakan, atau efek dari embun, katanya pada diri sendiri. Tapi suara hatinya menolak. Ia kembali menatap cermin. Kini bayangan itu sudah tidak ada. Hanya kabut kelabu yang tenang. Seolah tak pernah ada apa-apa. Tapi justru itulah yang membuat rasa takut merambat lebih cepat ke seluruh tubuhnya. Ketidakhadiran sesuatu, ketika seharusnya ada, jauh lebih menyeramkan. Damar menutup cermin itu kembali dengan kain putih, lalu buru-buru naik ke atas. Begitu tiba di dapur, ia menutup pintu gudang bawah tanah dan menggeser kembali lemari tua untuk menutupinya. Seolah jika tertutup, semua akan kembali normal. Seolah ia bisa melupakan cermin itu seperti ia melupakan kampung ini. Namun malam itu, mimpinya tak membiarkannya tenang. Dalam tidur, ia berdiri di depan rumah tua itu, tapi suasananya berbeda. Langit kelabu, pepohonan layu, dan tanah halaman dipenuhi kabut yang bergulung pelan. Ia mendengar suara-suara samar dari dalam rumah, seperti rintihan atau nyanyian yang jauh. Pintu rumah terbuka sendiri, memperlihatkan lorong panjang yang tak ada di dunia nyata. Di ujung lorong itu, berdiri cermin yang sama. Kali ini tak tertutup kain. Cahayanya memancar aneh, seperti mengundangnya masuk. Damar mendekati cermin dalam mimpinya, dan melihat dirinya sendiri, namun bukan dirinya. Sosok dalam pantulan itu memakai pakaian yang berbeda, lusuh, matanya kosong, dan di belakangnya berdiri bayangan hitam besar yang perlahan menaruh tangan ke pundaknya. Seketika ia terbangun, dadanya basah oleh keringat, dan tenggorokannya kering seperti abis menelan pasir. Damar terduduk di ranjang dengan napas memburu. Pagi pun datang tanpa damai. Langit kampung Halimun tampak muram, meski matahari telah tinggi. Damar mencoba mengalihkan pikirannya dengan merapikan barang-barang, menyapu halaman, dan mengecat pagar. Tapi perasaan ada yang mengawasinya tak pernah benar-benar hilang. Sore hari, ia didatangi oleh Bu Saroh, tetangga tua yang tinggal beberapa rumah di sebelah. Wanita renta itu menatapnya tajam dari balik kerudung lusuhnya. "Kamu Damar?" "Ya, anak Pak Surya," tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Bu. Saya baru pulang kemarin." Bu Saroh mendekat, suaranya lirih, tapi berat. "Kamu udah buka pintu bawah dapur itu?" Damar membeku. "Bu, kenapa tanya begitu?" "Jangan sentuh cermin itu, Nak. Jangan. Apapun yang kamu lihat di sana, jangan pernah percaya. Dan jangan lama-lama di dekatnya," bisiknya dengan suara gemetar. "Bapak kamu dulu pernah mencoba, dan sejak itu, semuanya berubah. Termasuk cara dia pergi." Damar terdiam. Ayahnya meninggal saat ia masih SMA, katanya kecelakaan, terpeleset jatuh dari loteng rumah. Tapi malam itu, saat ibunya menangis di kamar, ia pernah mendengar ucapan yang tak sengaja terdengar dari telepon ibunya. Dia menatap cermin itu terlalu lama. "Aku udah bilang jangan," dia malah manggil sesuatu. Damar menatap ke arah dapur. Di balik lemari kayu itu, pintu menuju gudang masih tersembunyi, seperti rahasia yang belum selesai dikubur. Dan sekarang, ia telah menggali kembali lubang itu. Pagi itu, Damar terbangun dengan rasa lelah yang aneh, seperti baru menempuh perjalanan panjang yang tidak nyata. Kepalanya berat, dan bagian belakang lehernya terasa dingin. Saat ia berjalan ke kamar mandi dan menyalakan lampu,
matanya langsung tertuju pada lehernya sendiri, tepat di bawah telinga. Ada goresan merah tipis, seperti bekas cakaran jari, panjang dan segaris. Damar terdiam. Ia tidak ingat pernah menggaruknya. Tidak juga terantuk sesuatu. Tapi saat disentuh, goresan itu terasa panas, seperti masih baru. Ini mulai nggak masuk akal, gumamnya. Tapi bagian dalam dirinya tahu, ini semua bukan sekadar goresan atau mimpi buruk. Setelah sarapan seadanya, Damar duduk di ruang tengah. Ia kembali membuka album foto tua di meja. Matanya tertuju pada satu foto yang tampak biasa, keluarga mereka berdiri di depan rumah, tersenyum, berjejer. Tapi ada yang aneh di sisi kiri foto itu. Bayangan hitam kecil di balik jendela. Ia merapatkan wajah ke foto. Bukan kabut, bukan efek cahaya. Itu seperti sosok berdiri di dalam rumah, menatap keluar. Gemetar merayap di sepanjang tulang belakang Damar. Ia langsung mengangkat foto itu, membaliknya. Di belakangnya tertulis tanggal 22 Juni tahun 2004. Tanggal itu, 1 minggu sebelum ayahnya meninggal. Damar membanting album itu dan berdiri. Ia tak tahan. Ia harus tahu. Ia tak bisa hanya menunggu teror ini datang malam demi malam. Ia kembali ke dapur. Kali ini tanpa ragu. Lemari kayu digeser dengan paksa, dan pintu besi tua itu kembali terbuka. Aroma apek langsung menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya, disertai bau hangus samar yang tak ia rasakan kemarin. Seperti bau dupa, atau daging terbakar. Damar menuruni tangga perlahan, senter di tangan, tapi hari ini ia membawa sesuatu yang lain, kamera ponsel. Ia ingin merekam, ingin bukti. Begitu sampai di bawah, ia berjalan ke arah cermin yang masih tertutup. Jantungnya berdebar, tangannya terulur, menarik kain putih itu. Cermin kembali terbuka, kabut masih sama, hening dan pekat. Damar mengangkat kamera dan mulai merekam. Tapi saat ia mengintip layar ponselnya, tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan. Bahkan cahaya senternya pun tak terlihat di layar. Ia menurunkan ponsel. Cermin masih ada. Tapi di ponsel, seolah ruang itu kosong. Kosong total. Hampa. Tiba-tiba, kabut di dalam cermin mulai berputar, cepat, seperti air tersedot. Dari dalam pusaran itu, bayangan muncul. Sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya kurus, kakinya telanjang, dan kulitnya pucat kebiruan. Ia menempelkan wajahnya ke permukaan cermin dari dalam. Dan walau tak bisa keluar, ia menatap Damar. Tidak, bukan menatap. Ia mengenalinya. Seketika, cermin mulai bergetar. Kain putih yang jatuh ke lantai terangkat perlahan, tanpa disentuh, seperti tertiup angin dari dalam. Suhu ruangan menurun drastis. Nafas Damar membentuk uap di udara, dan di dinding gudang muncul goresan-goresan huruf yang seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Jangan tinggalkan aku seperti ayahmu. Damar terpaku. Itu tulisan siapa? Apa maksudnya? Tiba-tiba suara tangisan pelan terdengar dari dalam cermin. Bukan tangisan menyeramkan, tapi lirih, sedih, seolah menyesal. Damar menarik nafas, lalu mendekatkan wajah ke permukaan kaca. Ia harus tahu. Ia ingin melihat lebih jelas siapa wanita itu. Namun begitu wajahnya hampir menyentuh cermin, ia melihat dirinya sendiri. Tapi wajahnya dalam cermin sedang menangis. Matanya hitam kelam, dan di baliknya, sosok wanita tadi berdiri sambil tersenyum. Tiba-tiba cermin bergetar kuat. Suara gemuruh menggema. Lampu senter padam. Semua menjadi gelap. Satu suara menyelinap masuk ke telinga Damar sebelum semuanya benar-benar hening. Kamu sudah membukakan jalan. Sekarang, biarkan aku masuk. Damar terbangun di lantai dapur, tubuhnya dingin dan kaku. Kepala terasa berat dan senter tergeletak beberapa meter dari tangannya. Pintu menuju gudang bawah tanah telah tertutup, dan anehnya, lemari kayu sudah kembali ke posisinya. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke atas. Tidak ingat menutup pintu,
apalagi mengangkat lemari seberat itu sendiri. Tapi yang lebih membuat darahnya membeku adalah cermin itu. Ia yakin tidak bermimpi. Tangannya gemetar saat ia menyentuh lehernya, goresan merah dari semalam masih terasa. Tapi kini ada sesuatu yang lain, tanda jari hitam samar, seperti bekas tangan hangus yang pernah menggenggamnya erat. Seluruh tubuh Damar menggigil bukan karena dingin, tapi karena perasaan diikuti. Sejak pagi itu, kemanapun ia pergi di rumah, ia merasa ada yang berjalan beberapa langkah di belakang. Tak terlihat, tapi terasa. Kadang saat ia membalik badan dengan cepat, ia seperti menangkap bayangan lewat di ujung matanya. Tapi selalu terlambat, selalu terlalu cepat untuk ditangkap akal. Di ruang tamu, radio tua yang tak pernah menyala mendadak hidup sendiri, memutar lagu keroncong era 60-an dengan suara berdesis. Di kamar, jendela terbuka sendiri, padahal dikunci dari dalam. Dan di kamar mandi, cermin di atas wastafel berembun sendiri, membentuk kalimat yang perlahan muncul satu huruf demi satu. Aku tidak sendiri. Damar mundur, lututnya gemetar. Ia menyeka embun itu dengan tangan, tapi kalimat itu tak hilang. Seolah ditulis dari balik kaca, bukan di permukaannya. Ia keluar rumah, berharap udara segar bisa menenangkan pikirannya. Tapi bahkan langit di atas kampung Halimun kini tampak lebih kelabu dari biasanya. Awan gelap seperti menggantung rendah, berat dengan sesuatu yang tak hanya hujan. Ia memutuskan pergi ke rumah Bu Saroh. Wanita itu sudah tua, tapi seperti menyimpan banyak rahasia. Ketika Damar mengetuk pintu, suara lemah dari dalam mempersilakannya masuk. Bu Saroh duduk di kursi bambu, memandangi tungku dapur yang menyala kecil. Kamu sudah lihat, ya, katanya lirih, tanpa menoleh. Cermin itu. Damar duduk di kursi rotan di depannya, suaranya pelan. Saya nggak tahu apa yang saya lihat, Bu. Tapi, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang, sadar saya. Bu Saroh menarik napas panjang. Itu bukan sekadar cermin. Itu pintu. Tapi bukan pintu biasa. Itu cermin yang ditemukan ayahmu saat masih muda. Dia dulu kerja di proyek pemugaran kuil tua di atas Bukit Tengkaran. Cermin itu terkubur di ruang bawah tanah kuil yang dihancurkan pemerintah. Harusnya dibuang, tapi ayahmu malah membawanya pulang. Damar memicingkan mata. Kenapa dia bawa pulang? Karena dia terpesona. Katanya cermin itu bisa melihat lebih dalam dari apapun. Tapi sejak malam pertama dibawa, dia berubah. Sering menyendiri, sering bicara sendiri, dan kadang dia seperti bukan dia lagi. Bu Saroh akhirnya menatap Damar. Wajah keriputnya tegang. Kamu harus tahu, Nak. Cermin itu menyimpan jiwa yang tertinggal. Perempuan yang dulu dijadikan tumbal di kuil itu. Dibelenggu dalam cermin sebagai penjaga. Tapi dia tidak sendiri. Ada yang lebih kuat dari dia, yang mengawasinya juga, dan mengawasi siapapun yang menatap terlalu lama. Damar menelan ludah. Saya melihat tulisan di dinding gudang. Dia tahu soal ayah saya. Dia bilang, ayah saya meninggalkannya. Bu Saroh mengangguk perlahan. Karena ayahmu sempat mencoba membebaskannya. Tapi gagal, dan sejak itu, ia dihantui. Didorong untuk mengakhiri semuanya. Damar terdiam. Kenapa saya? Karena kamu darahnya. Dan kamu yang membuka pintunya kembali. Kamu yang memperkuat ikatan itu. Di luar rumah, langit menggelap mendadak. Petir menyambar tanpa suara. Angin kencang menerbangkan dedaunan. Dari kejauhan, terdengar tangisan pelan, panjang, melengking seperti perempuan yang hilang arah. Damar berdiri, dadanya sesak. Bu, saya harus menutupnya kembali. Saya harus mengembalikan semuanya seperti semula. Bu Saroh menggeleng perlahan. Kamu tak bisa menutup apa yang sudah terbelah, Nak. Tapi kamu bisa memilih, melawannya, atau ikut masuk. Dan saat Damar kembali ke rumah sore itu, di dalam kamarnya, cermin di dinding yang selama ini biasa-biasa saja, kini memantulkan sesuatu yang lain. Bukan dirinya.
Tapi seseorang yang berdiri di belakangnya, tersenyum perlahan dan berbisik. Aku sudah menunggu cukup lama. Cermin di kamar itu kini bukan hanya sekadar benda mati. Ia hidup, ia bernapas dalam sunyi. Damar tak sanggup memalingkan pandangan. Sosok di balik pantulan itu masih berdiri, perempuan berambut panjang, kulit pucat seperti kertas usang, dan mata, mata itu hitam kelam, seolah tak punya dasar. Damar mundur perlahan, tapi bayangan itu tidak ikut mundur. Ia tahu pasti, cermin itu bukan yang dari gudang. Tapi kini, keberadaannya merembes ke tempat lain. Cermin manapun di rumah ini kini menjadi jendela. Jendela yang mengarah ke dimensi lain, dunia lain, jiwa lain. Ketika Damar memalingkan muka, ia mendengar suara yang tidak datang dari mulut, melainkan dari dalam kepalanya, suara perempuan itu. Ayahmu membuat janji, kau datang untuk menepatinya. Tubuh Damar melemas. Apa maksudnya janji? Ayahnya tidak pernah bicara soal ini semasa hidup. Rumah ini penuh rahasia yang dikubur dalam-dalam. Tapi semakin ia mengabaikannya, semakin dalam cermin itu menyusup. Di malam yang sunyi itu, Damar tak bisa tidur. Ia duduk di lantai ruang tengah, lampu temaram menemani, dan mencoba menyusun semua kepingan yang berserakan. Ia mengambil buku catatan tua milik ayahnya, disimpan dalam koper di kamar belakang. Buku itu nyaris hancur dimakan waktu, tapi ada halaman yang membuatnya terpaku. Aku mendengarnya malam itu. Bukan hanya suara, tapi ajakan. Ia bilang bisa mengembalikan yang hilang. Tapi aku harus memberinya seseorang dari darahku sendiri. Aku pikir, saat itu, mungkin nanti. Mata Damar melebar. Tangan bergetar saat membalik halaman lain. Di situ, tergambar sketsa kasar cermin yang sama, dan simbol-simbol aneh di sekelilingnya mirip ukiran yang ada di belakang cermin gudang. Satu simbol dilingkari dengan tinta merah, dengan tulisan samar. Segel terakhir, jangan biarkan darah menyentuhnya. Darah. Saat itulah Damar ingat goresan di leher. Apakah itu cukup untuk membuka segel? Apakah darahnya telah memicu sesuatu yang selama ini tertidur? Tiba-tiba lampu ruang tengah padam. Seluruh rumah menjadi senyap. Senyap yang tidak alami, seperti suara malam telah ditelan sesuatu. Tak ada jangkrik, tak ada angin, tak ada detak waktu. Kemudian terdengar ketukan. 3 kali, pelan, berat, dari arah bawah rumah. Damar berdiri, langkahnya berat, seperti diisi pasir. Ia berjalan menuju dapur. Pintu gudang bawah tanah telah terbuka sendiri. Angin dingin menamparkan wajahnya, membawa bau besi dan bunga melati busuk. Dengan senter dan seluruh keberanian yang tersisa, ia menuruni tangga untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, ruang di bawah tidak sama. Lebih luas, lebih gelap, lebih dalam. Dan cermin itu kini mengambang di tengah ruang. Tidak menyentuh tanah. Ia berputar perlahan di udara, memantulkan cahaya aneh seperti sinar bulan yang tenggelam dalam air. Di sekelilingnya, ukiran simbol-simbol kuno menyalam merah samar. Cermin itu sedang bangkit. Tiba-tiba dari cermin, muncul suara lain. Kali ini bukan perempuan, tapi laki-laki, parau dan berat. Anakmu telah datang. Pengorbanan akan dilunasi. Darah untuk darah. Seketika, sosok perempuan itu muncul lagi, namun kali ini berwujud nyata. Ia berdiri di depannya, bukan di dalam kaca. Rambut panjang menjuntai, gaun putih kotor, kulit membiru, dan mata meneteskan darah. Damar ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Ia hanya mampu menatap. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menyentuh dadanya, lalu berbisik dengan suara seperti serpihan kaca. Janji ayahmu tinggal 1 malam lagi. Jika kau tak memilih, kami yang akan memilih. Ia lalu memudar, menghilang seperti kabut yang terserap ke cermin. Damar terjatuh, pingsan dalam kesunyian. Dan saat pagi datang, rumah itu tetap berdiri. Tapi Damar bangun dengan tanda baru di punggungnya, simbol yang sama dengan segel di catatan ayahnya,
terukir dalam kulitnya sendiri, seperti dibakar dari dalam. Cermin kini tak hanya menjadi jendela, tapi panggilan. Dan waktu untuk menepati janji semakin dekat. Pagi di kampung Halimun tak pernah terasa lebih dingin. Matahari tampak enggan menyapa, dan kabut seolah menolak pergi. Damar berdiri di depan cermin kamar, punggungnya terasa perih luar biasa. Dengan susah payah, ia memotret punggungnya menggunakan kamera depan ponsel, dan yang terlihat membuat napasnya tercekat. Lambang merah gelap terukir jelas, melingkar seperti matahari yang dililit ular, dengan garis-garis menyilang menyerupai mulut yang terbuka lebar. Bekas itu bukan luka biasa. Ia seperti ukiran dari dalam, bukan goresan dari luar. Segel terakhir, bisik Damar pada dirinya sendiri, mengingat tulisan dalam catatan ayahnya. Darahnya sudah menyentuh simbol. Ia sudah terikat, dan waktunya hanya tinggal 1 malam. Damar tahu, ia tak bisa diam saja. Sore itu, ia kembali ke rumah Bu Saroh. Namun rumah itu kosong, sepi. Semua jendela tertutup rapat, dan pintu dikunci. Ketika ia bertanya pada tetangga sekitar, seorang pria tua menjawab dengan suara berat. Bu Saroh dibawa anaknya tadi pagi. Katanya, ngelantur, nyebut-nyebut soal cermin neraka. Nangis terus, matanya kosong. Damar pulang dengan dada sesak. Satu-satunya orang yang mengerti situasinya, kini tak bisa lagi diandalkan. Semua rasa takut yang ia tekan perlahan bangkit. Tapi satu hal yang lebih kuat dari takut adalah penasaran, apa sebenarnya yang dilakukan ayahnya dulu. Mengapa cermin itu bisa menuntut? Saat malam mulai merayap, Damar membuka loteng rumah, tempat terakhir ayahnya ditemukan meninggal. Ia naik perlahan, membawa lentera kecil. Udara di atas terasa kaku, seperti membeku. Bau kayu tua dan kapur barus menguar, bercampur dengan aroma tak sedap yang sulit dijelaskan. Ia menyisir loteng itu dan menemukan sebuah peti kayu kecil, terkunci. Dengan paksa, ia membuka peti itu. Di dalamnya terdapat tumpukan surat kuno, lembaran mantra dalam bahasa asing, dan satu benda logam bundar, mirip cincin besar dengan simbol ukiran yang sama di punggungnya. Dan di bawahnya, secarik kertas lusuh. Aku berhasil mengurungnya kembali, tapi tidak selamanya. Segel ini hanya akan bertahan hingga darahku menyentuhnya lagi. Jika anakku menemukannya, semoga dia lebih kuat daripada aku. S. Damar menatap cincinnya. Ia mengerti, ini bukan cincin biasa. Ini adalah kunci. Kunci untuk menutup kembali jalur antara dunia ini dan dunia di balik cermin. Tapi ia juga sadar, jika ia gagal, yang terjebak bukan hanya satu arwah. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih purba, yang menunggu di sisi lain cermin. Sesuatu yang selama ini hanya mengintip, dan kini sudah bersiap melangkah masuk. Malam turun perlahan. Dan ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, seluruh cermin di rumah bergetar serempak. Gema aneh terdengar dari dalam dinding. Lantunan suara perempuan mulai terdengar lagi, tak hanya dari bawah tanah, tapi dari setiap sudut rumah. Bukakan jalan. Bukakan jalan. Tanpa sadar, Damar melangkah ke dapur. Lemari tua sudah tergeser. Pintu ke gudang terbuka lebar. Tangga di bawahnya tak lagi gelap, melainkan dipenuhi cahaya merah yang menyala lembut namun menusuk mata. Seolah neraka sedang menguap pelan ke dunia nyata. Damar turun dengan lambat, membawa cincin di tangannya. Dan di tengah ruangan itu, cermin melayang lebih tinggi dari sebelumnya. Kabut di dalamnya kini bergerak liar, memuntahkan wajah-wajah manusia yang menjerit tanpa suara, seolah terjebak di sana. Beberapa adalah orang asing, tapi satu wajah di antaranya membuat jantung Damar berhenti. Wajah ayahnya. Dengan mata kosong dan mulut yang bergerak tanpa suara, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak mampu. Damar menangis. Kenapa kau nggak pernah bilang, ya? Tiba-tiba suara di belakangnya terdengar, suara yang familiar.
Karena aku takut kau akan melakukan hal yang sama sepertiku. Damar membalik tubuh. Ayahnya berdiri di sana, tapi bukan tubuh manusia. Sosok itu transparan, samar, cahaya keabu-abuan yang tak stabil. Wajah yang sedih, namun tenang. Kau masih bisa menutupnya, tapi kau harus menukar satu hal, kenangan. Jika kau pakai cincin itu, semua yang kau ingat tentangku, ibumu, masa kecilmu, akan terhapus. Kau akan hidup tanpa beban, tapi juga tanpa masa lalu. Kau akan jadi asing, bahkan bagi dirimu sendiri. Damar menatap cincin di tangannya. Jiwanya terkoyak. Apa arti hidup tanpa kenangan? Tapi apa arti kenangan jika menjadi pintu bagi kehancuran? Ayahnya menatapnya tenang. Pilih, Damar, sebelum dia datang. Dan dari dalam cermin, sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan besar, tinggi dan tak berbentuk, mulai merambat seperti kabut yang punya cakar. Pilihannya hanya satu. Damar menggenggam cincin logam itu erat, hingga kulit tangannya memutih. Sosok ayahnya masih berdiri di sana, bayangan dari kehidupan lama, dari masa kecil yang kini terancam menguap. Dan dari balik cermin, perempuan itu semakin dekat, menyeret kabut gelap bersamanya. Waktu telah habis. Damar melangkah ke tengah ruangan. Cahaya merah dari cermin kini menyelimuti dinding gudang, memantulkan bayangan menari-nari seperti kobaran api. Wajah-wajah dalam cermin mulai menjerit, kali ini bersuara. Jeritan sumbang, tangisan bayi, rintihan wanita tua, bahkan suara tawaan yang menggema seperti retakan kaca. Langkah Damar berat, tubuhnya seolah dililit beban ribuan tahun. Tapi ia tahu, jika ia ragu, maka batas dunia ini akan jebol. Di depan cermin, ia mengangkat cincin itu. Sosok perempuan di dalam kaca menyeringai, bibirnya perlahan terbuka, mengucapkan kata tanpa suara, namun Damar mengerti maknanya. Terima aku, atau musnah bersamaku. Tiba-tiba, bayangan hitam besar di belakang perempuan itu menyentuh permukaan cermin dari dalam. Retakan mulai muncul, halus, namun menyebar cepat, seperti saraf yang terbakar. Dari dalam retakan itu, udara dingin membanjir keluar, memenuhi gudang bawah tanah dengan kabut dan desah seperti ribuan bisikan. Dan di tengah semuanya, Damar berteriak. Bukan ketakutan, tapi untuk menghentikan keraguan. Aku memilih melupakan. Ia menancapkan cincin itu ke tanah di bawah cermin, tepat pada simbol segel yang terukir samar. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Suara-suara berhenti. Cermin bersinar menyilaukan, lalu menyedot semua cahaya ke dalamnya. Damar merasa seperti tertarik ke dalam pusaran. Gambar-gambar masa kecilnya melintas cepat di depan matanya, tangan ibunya yang membelainya, suara tawa ayahnya, suara sepeda pertamanya saat mengelilingi halaman. Semua kenangan itu perlahan larut dan menghilang. Sosok perempuan itu menjerit panjang, tubuhnya hancur perlahan menjadi potongan bayangan, sebelum akhirnya tersedot ke dalam kaca yang mulai pecah di setiap sudut. Bayangan besar di belakangnya mencoba keluar, namun segel mulai menyala, garis-garis merah dari cincin membentuk pola perlindungan. Saat makhluk itu menyentuh cahaya, tubuhnya terbakar perlahan, seperti terpanggang dari dalam. Satu suara terakhir keluar dari mulut cermin sebelum segalanya runtuh. Kau tak bisa melupakanku, karena aku adalah bagian dari darahmu. Lalu, cermin itu meledak dalam cahaya putih. Damar terbangun di halaman belakang rumah, tubuhnya tertelungkup di tanah basah. Pagi baru saja datang, udara bersih, hening, terlalu hening. Ia bangkit perlahan, kepalanya kosong, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apapun, sebenarnya. Ia menatap sekeliling. Rumah itu tampak asing, ia tidak tahu siapa yang dulu tinggal di sini. Tidak tahu kenapa ia ada di sini. Di kantong bajunya, hanya ada satu benda, cincin logam, kusam dan berat. Ia memandanginya, tidak mengerti dari mana asalnya. Damar kembali masuk rumah. Setiap ruangan terasa tidak dikenal.
Ia menyisir kamar-kamar dengan rasa asing yang mendalam. Tak ada foto yang membangkitkan kenangan. Tak ada sudut yang membuatnya merasa familiar. Lalu ia masuk ke kamar. Di sana, ada satu cermin kecil tergantung di dinding. Biasa saja, tidak bergerak, tidak memantulkan sosok lain. Ia menatap pantulannya. Wajahnya sendiri menatap balik, tenang, kosong, tapi damai. Tiba-tiba, dari luar rumah, suara langkah kaki terdengar. Seorang pria paruh baya lewat di depan pagar, melambai ramah. "Hai, Mas. Baru pindah, ya?" Damar tersenyum sopan. Sepertinya begitu. Ia tidak tahu siapa pria itu. Ia tidak tahu kenapa rumah ini terasa seperti rumahnya. Tapi jauh di dalam sana, dalam ruang kecil di pikirannya yang kini kosong, sebuah bisikan masih hidup. Pelan, halus, hampir tak terdengar. "Aku menepati janjiku, tapi aku belum selesai." Damar tak mendengarnya, tapi bayangannya, sesekali, terlihat sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Hari-hari berlalu. Damar tinggal di rumah itu seperti seseorang yang baru saja pindah. Tetangga mengenalnya sebagai pria pendiam, ramah, tapi kerap tampak melamun. Ia mulai memperbaiki rumah tua itu, membersihkan loteng, mengecat ulang dinding, bahkan membenahi taman belakang yang dulu ditumbuhi rumput liar. Namun, ada satu ruangan yang tidak pernah ia masuki lagi, pintu menuju gudang bawah tanah. Ia tidak tahu kenapa ia menghindarinya. Ia tidak ingat ada apa di sana. Tapi setiap kali melewati pintu kayu usang itu, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak mendekat. Seperti ada hawa yang menusuk tulang. Dan bau logam yang samar, meski rumah ini seharusnya sudah bersih. Lalu, pada suatu malam, Damar sedang berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menyisir rambutnya, diam, memperhatikan pantulannya. Tapi sesuatu terasa janggal. Bayangannya tersenyum. Padahal ia tidak sedang tersenyum. Damar membeku. Ia menatap lebih dalam. Kini bayangannya menatapnya lurus, senyum tetap menggantung di bibir, matanya sedikit melebar, seperti seseorang yang sangat mengenalmu, tapi menyembunyikan niat buruk. Damar mundur. Bayangannya tetap berdiri di tempat, masih menghadap ke depan, tidak mengikuti gerakannya. Ini, apa? Ia berpikir mungkin cerminnya rusak. Tapi saat ia mendekat lagi, bayangan itu mulai bergerak sendiri. Tangannya mengusap wajahnya, seolah sedang bermain-main. Lalu menuliskan sesuatu di permukaan cermin dari dalam. "Aku ingat, kamu tidak." Damar terpaku. Kalimat itu lenyap seketika, dan bayangan itu kembali tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Bayangannya sering tidak sinkron, kadang menoleh ke kiri saat ia ke kanan, kadang tetap berdiri saat ia berjalan menjauh. Pernah suatu pagi, ia melihat bayangannya berjalan keluar cermin, dan saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali menghadap cermin, sosoknya masih ada, menatap dengan mata merah samar. Ia mulai merasakan kehilangan sesuatu. Tapi ia tak bisa menyebut apa itu. Nama orang tuanya, tak bisa ia ingat. Masa kecil, kosong. Ia bahkan tak ingat alasan mengapa ia membeli rumah ini. Tapi tetap saja, setiap pagi, tubuhnya bergerak sesuai rutinitas, menyapu, memasak, menyiram bunga. Semua seperti diatur oleh ingatan yang bukan miliknya. Dan tiap malam, suara dari balik pintu gudang bawah tanah makin keras, ketukan. Pelan, tapi terus-menerus. Seolah sesuatu dari dalam sana mulai gelisah. Atau, mengingat lebih cepat dari dirinya. Damar mulai takut bercermin. Ia mencoba menutupi semua kaca di rumah dengan kain putih, tapi setiap pagi, kain itu selalu terlepas, tergeletak di lantai. Seakan seseorang, atau sesuatu, membukanya lagi setiap malam. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Ia terbangun pukul 2.46, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suasana rumah sunyi, listrik padam, tapi dari arah ruang tengah, terdengar suara langkah kaki kecil, seperti anak-anak berlari.
Lalu suara perempuan tertawa. Tawa itu sangat familiar. Terlalu familiar. Damar berjalan perlahan ke ruang tengah. Gelap, dingin. Tapi ia bisa melihat siluet samar di dekat jendela. Seorang anak kecil berdiri, menatap keluar, lalu berbalik menatap Damar. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya bersinar pucat. "Ayah," bisiknya. Damar terguncang. "Siapa kamu?" Anak itu tersenyum. "Kau sudah lupa, tapi aku masih di sini, bersamamu, di balik bayangan." Lalu anak itu perlahan menghilang, menyatu dengan dinding dan masuk ke dalam bayangannya sendiri. Damar terjatuh, gemetar. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai mengerti, cermin itu tidak menghancurkan kenangan. Ia hanya memindahkannya ke sisi lain. Dan sisi lain itu ingin kembali. Damar mengunci semua pintu dan jendela. Ia menutup semua cermin dengan sprei dan kain tua. Ia bahkan memaku kayu di depan pintu menuju gudang bawah tanah, yang kini terasa seperti mulut raksasa yang ingin menelannya. Tapi semuanya sia-sia. Cermin itu tidak hanya di rumah ini. Bayangannya mulai muncul di tempat lain, di pantulan ponselnya, di kaca jendela saat hujan, bahkan di mata orang lain. Pernah, saat ia pergi ke warung dekat rumah, ia melihat seorang ibu tua sedang menatapnya. Namun ketika ia menatap balik, mata ibu itu memantulkan dirinya yang sedang tersenyum lebar, dengan darah menetes dari mulut. Ia pulang tanpa membeli apapun. Damar mulai menggali masa lalunya. Ia menghubungi kantor desa, menanyakan siapa pemilik rumah ini sebelumnya. Tapi tak ada jawaban jelas. Catatan tentang rumah itu kosong sejak tahun 1982. Bahkan kepala desa menyebutkan bahwa rumah itu sempat akan dibongkar karena dianggap terkutuk, tapi entah kenapa, proyek itu dibatalkan. Damar mencoba menelepon temannya di Jakarta, ingin meminta bantuan. Tapi saat sambungan terhubung, bukan suara temannya yang menjawab, melainkan suara yang pelan dan berbisik, "Jangan pergi, kamu belum selesai." Lalu sambungan terputus. Nomor itu tidak bisa dihubungi lagi. Malam itu, Damar bermimpi. Atau mungkin bukan mimpi, ia tidak tahu lagi batas antara tidur dan sadar. Ia berada di dalam rumah yang sama, tapi berbeda. Semua dinding berlumut, lantai dipenuhi darah yang sudah mengering. Bau amis menusuk hidungnya. Ia berjalan pelan, tubuhnya berat, seperti dililit oleh tali tak kasat mata. Lalu ia tiba di depan cermin besar di ruang tengah. Cermin yang semula ia tutupi, kini terbuka. Di dalamnya, ada ruangan lain. Lebih gelap, dan sosok-sosok berdiri diam di dalamnya. Puluhan, ratusan, dengan wajah-wajah yang familiar dan asing sekaligus. Salah satunya adalah dirinya sendiri. Tapi versi yang lebih tua, lebih rusak, mata kirinya bolong, mulutnya koyak ke pipi. Tapi ia tersenyum. "Akhirnya kamu sampai juga." Damar mundur, tapi bayangan itu terus mendekat dari balik cermin, dan keluar. Keluar dari permukaan seperti menembus air. Damar berlari ke kamar, mengunci diri. Namun saat ia menghadap ke arah cermin di kamarnya, sosok yang berdiri di sana bukan lagi dirinya. Bayangan itu mengenakan pakaian tidur Damar, tapi matanya merah. Dan di belakangnya, di dalam cermin, tampak kamar yang lebih tua, usang, penuh bekas cakaran di dinding. "Sudah waktunya, Damar," katanya. "Aku di luar sekarang. Kamu, masuklah gantikan aku." Lalu semua cermin di rumah pecah secara bersamaan. Suaranya seperti jeritan 100 manusia. Damar terbangun, atau mengira dirinya terbangun. Tapi dunia di sekitarnya sunyi. Terlalu sunyi. Ia keluar kamar. Dan ia melihat seseorang berdiri di ruang tengah. Dirinya sendiri, yang tersenyum, dan berkata, "Akhirnya, aku bebas." Damar ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakunya luar biasa. Lalu perlahan, ia ditarik ke dalam dinding. Bayangan di sekitarnya menggeliat dan hidup, seperti tentakel hitam,
menyeretnya ke permukaan cermin yang tak lagi memantulkan, hanya menyerap. Ia menjerit, tapi tidak terdengar. Sebab ia kini berada di sisi lain. Dan dunia di balik cermin bukanlah dunia yang diam. Damar terjatuh ke lantai yang dingin dan lembab. Ia terengah, tubuhnya sakit seperti habis diperas dan dibanting ribuan kali. Tapi bukan rasa sakit yang membuatnya gemetar, melainkan suasana tempat ini. Ia berdiri dalam sebuah rumah yang sama seperti miliknya, tapi seolah berasal dari mimpi buruk. Semua dindingnya retak, dipenuhi jamur, dan ada jejak tangan berdarah di setiap sudut. Udara begitu dingin, dan bau busuk bercampur amis menusuk hingga ke tulang. Ini bukan rumahku, gumamnya pelan. Tapi itu salah. Ini adalah rumahnya sekarang. Ia berada di balik cermin, tempat di mana waktu tak berjalan sebagaimana mestinya, tempat di mana suara tidak punya gema, dan nafas terasa berat seperti menghirup kabut tebal yang hidup. Lalu ia mendengar suara, langkah kaki, ratusan, mungkin ribuan. Ia menoleh, dan dari balik pintu-pintu yang seharusnya terkunci, muncul sosok-sosok tanpa wajah. Wajah mereka datar seperti kulit lilin, dan lubang matanya gelap. Tapi mereka bergerak ke arahnya, perlahan, seakan menyeret tubuh mereka sendiri. "Kenapa aku di sini?" tanya Damar, tak berharap ada jawaban. Tapi seseorang menjawab. Dari balik bayangan, muncullah dirinya sendiri, tapi dengan wajah lebih rusak, lebih tua, mengenakan baju yang dipakai waktu Damar pertama kali pindah ke rumah ini. "Aku adalah kamu yang tertinggal di cermin. Bertahun-tahun lalu, kamu yang memutuskan untuk melihat terlalu lama dan terjebak. Apa maksudmu?" "Aku baru masuk," seru Damar. Yang lain tertawa. Bukan tawa manusia, tapi seperti retakan kaca yang melolong. "Waktu tidak sama di sini, Damar. Kau baru masuk semalam, tapi sudah terlambat. Setiap orang yang masuk ke sini akan jadi salah satu dari mereka," katanya, menunjuk sosok-sosok tanpa wajah. Damar melihat wajahnya mulai memudar. Hidungnya, bibirnya, matanya perlahan menghilang seperti debu. Ia mencoba mencubit dirinya, mencakar kulitnya, tapi tubuhnya mulai menipis, seperti cat yang dilap paksa. Teriakan keluar dari mulutnya, tapi tidak terdengar. Sementara itu, di dunia nyata, seseorang datang ke rumah tua itu. Seorang wanita, pembeli rumah yang tertarik karena harganya sangat murah. Ia ditemani agen properti yang tampak enggan masuk, tapi tetap menunjukkan rumah itu. "Gudangnya di bawah lantai ruang tengah ya, Bu. Tapi, saya sarankan jangan dibuka dulu. Belum dibersihkan," kata sang agen gugup. Tapi rasa penasaran wanita itu mengalahkan segalanya. Ia menyingkap karpet tua, membuka pintu kecil yang tersembunyi, dan turun ke bawah dengan senter. Di sana, ia menemukan cermin besar, diselimuti debu, dan retak sedikit di sudut. Dan meski senter tidak diarahkan ke wajahnya, pantulan di cermin itu tersenyum lebih dulu. Beberapa minggu kemudian, rumah itu kembali kosong. Tidak ada kabar tentang wanita yang membeli rumah tersebut. Tetangga yang sempat mendengar teriakan di malam hari, mengira itu hanya suara hewan. Rumah itu kembali masuk daftar jual properti. Murah, strategis, bangunan masih kuat, dan di gudang bawah tanah, cermin itu tetap menunggu. Ia tak bisa dihancurkan. Ia tak bisa dipindahkan. Karena ia bukan sekadar benda. Ia adalah pintu. Dan ia masih lapar. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.